keinginanku, amin. Dan semua hasrat pribadi, Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku. Saat ku pulang menghadap Bapa, angkat tanganmu saya menyerahkan Yesus. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Amin. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Bapakku. Dengan iman kita perkatakan lagu ini, sungguh-sungguh kita dari awal. Haleluya. Tuhan, mari Bapa kemuliaan, relakan hatimu, relakan hidupmu di dalam firman-Mu. Firman untuk menggerakkan hidup kita, firman roh yang mampu menggerakkan hidup kita, menikmati kuasa-Nya, menikmati Roh Kudus-Nya. Haleluya. Dan semua hasrat pribadi, kita serahkan kepada Penggembala. Haleluya. Dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang saat ku pulang menghadap Bapa. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Lirik pujian ini adalah ungkapan hati dari orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Di tengah perjalanan kehidupan ini, tidak ada yang menjadi pilihan, tidak ada pegangan lain kecuali Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Sebab sekali waktu akan Tuhan tetapkan, kami harus menghadap tahta pengadilan-Nya Allah, di mana semua Engkau akan membuka, semua akan membongkarnya. Tidak ada satupun yang bisa ditutupi. Engkau juga membuka satu kitab lain, itulah kitab kehidupan, dan kiranya nama kami ada tertulis di sana. Tidak ada yang bisa mendikte Tuhan, tidak ada yang bisa untuk menyogok Tuhan, tetapi itu keputusan mutlak dari Allah. Apakah kami ada dalam tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah? Tuhan jamah tolong seluruh kehidupan kami.
supaya bergerak di masa waktu yang sisa ini dalam perjalanan yang tertuju dan berfokus hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Sekalipun kami harus hidup dalam dunia, berjuang dalam dunia, tapi kami tidak berjuang menurut dan mengikuti jalan dunia. Kami berjuang bersama dengan Tuhan dan jalan yang Engkau tentukan, tetapkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, tuntun langkah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi kami berjalan lurus bersama dengan Engkau dan terus hidup menikmati kemuliaan Tuhan yang besar. Rabi hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan dan sekalian umat Tuhan yang Tuhan perkenankan hadir pada malam ini untuk makan minum dari kebenaran firman Allah. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa harum di hadapan Tuhan, sehingga Engkau hadir melawat kami, hadir dengan kuasa-Mu, hadir dengan kebenaran firman-Mu, hadir dengan berkat-berkat pertolongan-pertolongan-Mu bagi kami semuanya, baik yang muda sampai yang paling tua. Tidak seorang pun terlewatkan Tuhan malam ini. Kemurahan hati-Mu dan berkat Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk kembali saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini masih berkait tentang pengharapan yang alkitabiah, pengharapan anak-anak Allah, pengharapan yang alkitabiah dalam Kristus. Dan kita sudah banyak belajar mengenai hal ini, tapi kita sadari bahwa apa yang sudah kita pelajari, kita dapatkan, kita peroleh adalah bagian terkecil dari kebenaran yang Tuhan hendak atau mau bukakan lagi kepada kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengar bagaimana Allah yang menaklukkan seluruh makhluk, ya menaklukkan seluruh makhluk, tetapi menaklukkannya dalam pengharapan. Bukan saja makhluk, tetapi juga manusia. Manusia yang di dalamnya ada roh Allah, atau manusia roh, ya kita yang sudah menerima roh Allah atau karunia sulung roh pun juga tidak luput Tuhan menaklukkannya. Ya, sudah menerima karunia sulung roh pun ditaklukkan juga. Apalagi yang belum menerima karunia sulung roh, ya itu pasti akan ditaklukkan. Tetapi di dalam pengharapan, sampai semua makhluk, bahkan dimakan anak-anak Tuhan yang telah menerima karunia sulung roh pun Alkitab katakan mengeluh, mengerang. Ya, Tuhan izinkan mengeluh dan mengerang. Ya, mengeluh dan mengerang oleh karena kuasa Tuhan yang menaklukkan. Untuk apa Tuhan taklukkan? Supaya manusia itu berfokuskan hanya kepada Tuhan, menempatkan Tuhan dan kebenarannya adalah yang pertama dan utama di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada contoh dalam Alkitab yang Tuhan izinkan harus mengeluh dan mengerang oleh karena tekanan dari Tuhan, ya oleh karena penaklukan yang sumbernya dari Tuhan, tetapi dia berhasil menjalani perjalanan hidupnya sampai kemudian dia dikenal sebagai bapa orang percaya. Itulah namanya Abraham. Sebenarnya kesempatan dan peluang kepada kita generasi akhir ini
atau generasi setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, peluang kepada kita ya untuk berpengharapan kepada Tuhan adalah kesempatan yang begitu besar, dan kita punya dasar untuk berharap kepada Tuhan. Berbeda dengan Abraham. Abraham itu tidak punya dasar untuk berharap. Dalam Roma 4 ayat yang ke-18 berkata, tidak punya dasar berharap, tetapi dia berharap juga. Ya, kalau kita punya dasar berdiri di atas korban Kristus, Yesus sudah membeli hidup kita, membayar tunai, ya, penebusan dengan curahan darah. Itu menjadi dasar kita berdiri di atas dasar Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau Abraham tidak punya dasar, kecuali dia mendengar suara Tuhan dan Abraham mempercayai suara itu, dan dia bisa membedakan ini suara dagingnya kah atau suara Tuhan yang sesungguhnya. Itulah menjadi dasar dia berharap. Dalam Roma 4 ayat 18 ini berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Namun Abraham berharap juga dan percaya atas apa yang Tuhan sudah berkatakan. Karena Abraham tahu, saudara-saudara yang kasih, Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Ya, tidak seperti manusia yang bisa berubah dengan apa yang dia perkatakan atau apa yang sudah menjadi komitmennya, itu bisa berubah. Undang-undang di dunia manapun itu bisa diganti, dipakai istilah amandemen. Undang-undang dasar pun bisa berubah, tetapi Tuhan dan kebenarannya yang dipercayai oleh Abraham, dan itu menjadi dasar dia berharap. Dia tidak ragu sedikit pun kepada Tuhan, dan itulah menjadi dasar dia berharap kepada Allah. Saudara-saudaraku, kalau dasar Abraham adalah Tuhan yang tidak pernah dilihat secara langsung, tetapi suaranya yang begitu akrab dan karib di telinganya, dan firman itu disimpan di dalam hatinya, itu hanya menjadi dasar Abraham berharap. Berbeda dengan kita. Kita firmannya ya, Roh Kudusnya ya, tapi kita juga berdiri di atas kuasa pengorbanan Kristus. Seharusnya kita harus lebih kokoh, lebih kuat, lebih teguh, ya, dibandingkan dengan Abraham. Dibandingkan dengan Abraham. Ya, saudara-saudara kasih, kita tahu dari negeri Ur-Kasdim adalah negeri yang dialiri oleh sungai-sungai yang sewaktu-waktu bisa meluap, dan kemudian negeri ini, saudaraku, tempat yang subur, tanpa berdoa pun mereka bercocok tanam, maka apa yang ditanam itu akan tumbuh. Berbeda dengan di Israel. Di Israel itu seringkali terjadi kelaparan, terjadi kemarau yang panjang. Secara Alkitab menceritakan itu. Coba bayangkan dari negeri yang mapan, diperintahkan Tuhan pergi ke negeri yang tidak ada kejelasan. Kalau secara geografisnya, kalau secara iklimnya, jauh lebih enak dia tinggal di Ur daripada berada di tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya, sebab itu alasan Tuhan memanggil dia, supaya dia bisa mempercayai Tuhan, bukan berdasarkan kemapanan atau materi yang berkecukupan pada dia, tapi dalam keadaan dia sangat berkekurangan, dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dia mempercayai Allah. Jadi Tuhan punya cara, dan caranya hampir sama juga terjadi kepada gereja akhir zaman ini. Bagaimana supaya manusia kita ini ditaklukkan bagaikan ke dalam kesia-siaan.
supaya kita mengerangnya kepada Tuhan, menangisnya kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan untuk menyelesaikannya bagi kita sekalian ya. Saudara-saudaraku, yang kita temukan dari Abraham ini adalah bicara pandangan Abraham yang tertuju kepada Allah. Pandangan Abraham yang berfokuskan kepada Tuhan, di mana di dalamnya bukan saja berbicara hal-hal yang jasmania, tetapi ada nilai kerohanian di dalamnya yang berkelanjutan dari hidup sekarang sampai kepada hidup yang kekal nantinya. Itu sebabnya Abraham selalu mengikuti apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak contoh saudaraku dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Setelah Abraham mendengarkan dia harus meninggalkan rumah ayah dan ibunya, meninggalkan negerinya, sanak dan saudaranya, maka Abraham melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-4. Apa yang dilakukan Abraham? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Inilah contoh orang yang punya harapan kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya dan menaruh harapnya sepenuh hanya kepada Tuhan. Dia tidak membantah sedikit pun, dia tidak mengelak sedikit pun, tapi mengakui kebenaran firman Allah, mempercayai dan bertindak mengikuti kebenaran firman Allah. Orang-orang yang berhasil nanti sampai di tanah perjanjian adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah, yang tidak membantah atau tidak mengomentari Tuhan dan firman-Nya, tapi menurutinya, melangkah bersama dengan Tuhan. Abraham bergerak seperti, garis bawahi kata seperti, yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bukan cuma itu saudaraku, ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham di pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, Tuhan suruh sebagai ikatan perjanjianku dengan kamu. Kejadian pasal 13 ayat 14 itu ikatan perjanjian yang dibangun oleh Allah kepada Abraham. Salah satunya adalah sunat, ya, adalah sunat. Maaf, Kejadian 17 ya maksud saya. Dalam Kejadian 17 ayat 10 maksud saya. Ya, perjanjian yang dibangun oleh Allah kepada Abraham adalah sunat. Maka dia pun tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa harus sunat? Maka dia pun menyunatkan dirinya sendiri. Alkitab mengatakan Abraham disunat pada usia 90 tahun. Ya. Dan ketika itu dia sudah punya anak bernama Ismail, usianya 13 tahun. Dan Ismail pun disunat pada usia 13 tahun. Dan seisi rumahnya pun disunat. Tidak ada yang tidak disunat anak laki-laki yang berumur 8 hari ke atas disunat. Itu pun diturutinya. Kan orang kan bisa nanya kan, kenapa harus Tuhan? Memangnya nggak ada yang lain? Terus apa dampaknya? Apa nanti kira-kira hubungannya dengan persekutuanku dengan Tuhan? Karena selama ini juga aku sudah dengar, walaupun saudara-saudaraku kalau ditarik ke perjanjian baru ini ada makna rahasia yang dikandung tentang sunat ini. Tetapi dulu kan ini berlaku secara jasmani. Abraham melakukannya, membuktikan dia berharap kepada Tuhan, membuktikan dia berharap kepada Tuhan. Kemudian saudara dikasih ketika terjadi perpisahan antara Lot dengan Abraham. Dulu masih Abraham namanya. Ya. Tuhan berfirman kepada Abraham supaya dia menetap di sini.
Lot yang memilih tempat lembah Yordan, walaupun itu daerah yang bertetangga langsung dengan Sodom dan Gomora, yang oleh Alkitab berkata Sodom Gomora itu berperilaku jahat. Ya, berperilaku jahat. Tapi tetap Lot memilih tempat itu, sebab sudut pandangannya Abraham dan Lot itu berbeda. Itu tergantung dari sudut pandangan yang berbeda. Kalau pandangan Lot itu adalah dunia, kebahagiaan yang dikecap berdasarkan nikmatnya dunia. Kalau Abraham, dia mengejar nikmatnya mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Jadi beda. Jadi kenikmatan yang dicari oleh Lot itu adalah kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Itu sebabnya dia tidak segan-segan bergaul dengan orang Sodom. Dia mau mencari keuntungan dari pergaulannya dengan orang Sodom. Karena kita mengatakan Lot itu kemudian menjadi orang yang kaya oleh karena pergaulannya dengan orang-orang Sodom. Yang pasti dia akan mengikuti semua ya jalan hidup dan cara hidup orang-orang yang ada di Sodom. Dia mengikutinya walaupun tidak secara langsung melakukannya. Setidaknya dia setuju. Alkitab membuktikan Lot itu setuju dengan karakter-karakter Sodom. Dan mana kita melihatnya, saudara kasih, ketika rumahnya digerebek oleh orang-orang Sodom dan berkata kepada Lot supaya mengeluarkan 2 laki-laki yang masuk ke rumahnya, kami akan memakai dia malam hari ini. Artinya mereka mau menyodomi laki-laki itu. Lot kompromi dengan dosa Sodom. Dia berkata, ini aku punya putri, silakan kau perbuat apa sesukamu kepadanya. Ini kan dukungan. Ini kan membutuhkan dia setuju. Oleh karena pergaulan yang jelek, makanya jangan bergaul yang jelek. Jangan bergaul dengan cara bergaul yang keliru. Cara bergaul yang keliru itu akan menghancurkan. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang rusak, ya, pergaulan yang tidak baik, yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, ini yang terjadi dengan Lot karena matanya dan pandangannya tidak tertuju fokus kepada Allah. Berbeda dengan arus jalannya Abraham itu. Ya, ini perlu direnungkan. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara-saudara harus paham dengan benar di mana kita dan siapa yang harus teman kita bergaul. Kita Amsal 22 ayat 24 berkata apa? Kita Amsal 22 ayat 24 dan 25 berkata, kita harus memperhatikan pergaulan kita. Ya, Amsal 22 ayat 24 berkata apa? Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jadi orang-orang yang tidak punya pendirian itu jangan coba-coba dekat dengan dia. Orang gusar itu kan punya polemik sedikit saja, gusarnya kayak apa gitu. Nah, ini hati-hati loh saudara-saudara yang gampang gusar. Ya, saya pun tidak mau teman dengan kamu. Ya, saudara harus punya komitmen pendirian masuk. Saya sudah katakan kepada saudara, melamar istriku pun saya sendiri, saudara. Dibaptis pun tidak ada kawanku dibaptis. Jadi minggu mana aku sampaikan, saya mau single fighter. Saya orang yang pertama, berusaha selalu yang pertama, tanpa pernah mendengar dulu suara orang lain. Saya bergerak, ya, saya bergerak, tidak takut capek, tidak takut berkorban. Jadi dengan orang yang gusar itu Tuhan katakan jangan berteman. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kalau sahabatmu, temanmu itu pemarah, ya, hari-harinya marah, tak bisa mengontrol diri, Tuhan katakan tidak boleh bergaul. Kenapa? Ayat 25
berkatakan apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jarak bagi dirimu sendiri. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya, kemudian itu akan terkontaminasi. Nah, ini pengertian daripada 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Ya, pergaulan yang buruk merusak semua yang baik. Ya, jadi Salomo juga mengingatkan yang demikian rupa ini. Saudara-saudaraku, itulah kehancuran Lot. Berbeda dengan Abraham. Kalau Abraham tadi saudara-saudara yang kasih disuruh pergi, iya, karena Tuhan yang mengatakannya. Sama seperti yang pernah disampaikan oleh seorang yang bernama Simon Petrus. Kemudian namanya menjadi Petrus, dulu Simon. Semalam-malaman kami sudah menjalaikan dan kami nihil, tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakan. Nah, ini panggilan yang luar biasa kuat dalam kehidupan seorang Simon yang kemudian digelari menjadi Petrus. Karena apa? Mempercayai apa yang Tuhan perkatakan. Nah, kemajuan rohani saya dan saudara adalah tergantung seberapa cepat kita mempercayai Tuhan dan firman. Tergantung di situ. Jadi bukan soal banyak uban di kepala saudaraku. Yang muda sekalian bermuda polos. Seperti seorang muda remaja yang muda sekali, yang baru lepas disapi, seorang bernama Samuel. Tuhan justru bergaul dengan orang yang seperti ini. Kenapa? Dia suka mendengar suara Allah, suara kebenaran firman. Dan suara itu harus semakin akrab. Itu akan menjadi pengharapan. Terus Tuhan berbicara, terus memberikan firman dalam materi-materi khotbah seperti ini. Maka itu menjadi pengharapan. Percaya, yakin. Itu sebabnya ketika praktek memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam soal-soal lahiriah atau perjalanan dalam dunia ini, dan itu betul-betul sukses untuk kita kerjakan bersama, baru bisa berpikir tentang surga. Kalau meyakini Tuhan tentang hal-hal yang bersifat jasmania kita, bersentuhan dengan hal-hal kehidupan kita sekarang saja, belum kita yakin dan belum percaya sepenuh, bagaimana kita bisa mempercayai surga? Renungkan ini baik-baik. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Tapi Abraham sukses. Itu sebabnya dalam Ibrani 11 ayat yang ke-10, Abraham pun memiliki iman, bukan saja hal-hal terkait lahiriah yang bisa dikecap, yang bisa disentuh, yang bisa dijalani, tetapi kemudian oleh karena iman percayanya terus berkembang, dia pun mempercayai perkara kekekalan. Sejalan Bapak Ibu dengan itu. Jadi kalau perkara dalam dunia sekarang pun kita tidak bisa yakin kepada Tuhan, 100% kita gak akan percaya itu tentang kerajaan surga. Itu hanya cerita saja, tapi jalan hidup kita tidak pernah ke sana. Abraham dimulai dari situ. Dari hal-hal yang bersifat jasmani. Ya, percaya. Percaya. Saudaraku, ya, kemarin dibagikan di grup oleh teman kita bagaimana situasi Riau. Riau itu adalah nomor 3 kota penyebaran COVID terbesar di Indonesia. Nomor 1 adalah Jawa Barat, nomor 2 adalah Jakarta, nomor 3 Riau. Kemarin saja meninggal itu 11 orang COVID, dan rata-rata di atas 400. Ya, di
daerah Riau ini. Itu sebabnya kalau pemerintah kita keras di provinsi ini, maka ayo kita turuti. Sebab mereka berjuang bukan saja dengan waktu mereka, tapi dengan nyawa mereka sendiri. Dengan itu, saudara, yang keluar pakai masker. Jangan ada kerumunan, semua sibuk di kerumunan. Ini lagi musim takjilan, saudaraku. Lagi rame-rame kumpul beli takjilan, situ pula kita lagi rame beli takjil. Biarin longgar dulu lah. Atau sebelum orang belanja-belanja takjil baru datang. Ya kan? Jangan lupa saudaraku, di India sekarang angkat tangan presidennya, perdana menterinya angkat tangan, tidak mampu mengatasi. Setiap hari hampir 5.000 orang meninggal dunia. Setiap hari positif COVID itu di atas 300.000 satu hari, sampai tidak ada rumah sakit yang bisa menampung. Di India itu, saudaraku, ada beberapa gedung di setiap kota tempat orang mengkremasi mayat. Sekarang dibuat di mana? Di lapangan terbuka. Sampai kayu pun kekurangan kayu membakar mayat. Sampai taman kota pun ditebang-tebangi kayunya, kemudian dipakai membakar mayat. Saudara, dengan itu, kalau nggak bergidik rohani saudara untuk berharap kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, saya takut mungkin kita tidak atau sudah kehilangan kepekaan. Tapi justru mendengar semua ini, saya harus makin merapatkan diri, bukan saja merapatkan, tapi melekatkan diri kepada Tuhan. Sebab satu-satunya yang bisa menolong adalah Dia. Satu-satunya yang bisa meluputkan adalah Dia. Ya, ini belum lagi itu saudaraku, serangan-serangan, tsunami-tsunami, penyakit-penyakit lain yang akan melanda dunia ini. Dan itu memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik. Itu harus kita dukung, kita harus hormati. Tetapi apa yang Tuhan katakan, ya, maka itulah yang jadi. Ada jalan yang disangka lurus oleh orang lain, tapi ujungnya Tuhan yang menentukannya, saudara. Ya, tetap Tuhan yang menunjukkannya. Saudara, itu sebabnya harus percaya Tuhan. Hal-hal yang berkaitan dengan jasmania kita, hal-hal yang menyangkut tentang keduniawian ini pun harus percaya bahwa Allah sanggup, Allah sanggup. Baru kita bisa memikirkan seperti Abraham dalam Ibrani 11 ayat yang ke-10 tadi itu. Ini semua dimiliki oleh Abraham, diakui oleh Abraham ketika imannya semakin mantap dan dewasa di dalam Kristus Yesus. Jadi terjadi perkembangan pertumbuhan rohaninya. Dari ketika keluar dari Ur-Kasdim, dia percaya sesuai dengan firman Allah. Ketika Tuhan suruh menetap, Lot yang harus mencari tempat sendiri, maka dia tetap tinggal di situ. Ketika Tuhan suruh, dia harus menyolatkan diri bersama anak seisi rumahnya laki-laki, maka dia sunatkan. Satu kalimat pun tidak dibantah oleh dia. Persembahkan anakmu, maka anaknya pun dipersembahkan. Itu kenapa? Karena dia selesai dengan dunia. Dia selesai dengan dunia. Saudaraku, perjalanan rohani kita ini mengarah harus sampai ke sana. Mengarah harus sampai ke sana. Ya, mengarah harus sampai ke sana. Supaya seperti materi firman Allah yang kita dengarkan pada hari Minggu kemarin, bahwa ada saatnya nanti, ya, ketika dicatat ulang, ketika ya dipanggil pada panggilan yang terakhir, pada catatan-catatan yang terakhir, atau pada hitungan-hitungan yang terakhir, kita tercatat di sana. Nama kita ada di situ.
Kenapa? Karena memang orang-orang yang tercatat namanya, dan yang tercatat itu kita sudah dengar firman-Nya kemarin bahwa menunjuk orang-orang yang terdaftar namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah adalah mereka-mereka, saya dan saudara yang harus tergabung dalam kumpulan besar ini, yang harus selesai dengan dunia. Harus selesai dengan dunia. Ini sasaran pemberitaan pengajaran firman Allah ini, saudara berkasih, harus kita selesai. Bukan euforia kebanggaan dunia. Maka jangan ada yang sombong. Tidak boleh ada sombong sedikit pun. Jangan menunjukkan keakuan, keegoisan hidup sudah. Tak ada artinya itu. Tak ada gunanya. Nah, itu Abraham. Maka tidak heran kalau kemudian Abraham, Tuhan sendiri yang mengakui dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Abraham menjadi bapa orang percaya. Kenapa? Ini dimulai dari pandangannya, dan sudut pandangnya berharap kepada Allah berdasarkan firman. Jangan lupa, minggu yang lalu saya sampaikan firman Allah bahwa bangsa kafir itu diselamatkan oleh Injil. Efesus pasal 3 ayat 6 berkata bahwa kita bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, kita itu selamat. Kita itu menerima semua janji Allah, menjadi ahli waris, anggota tubuh, peserta dalam semua janji Tuhan. Itu berdasarkan apa? Injil. Berdasarkan berita Injil. Kalau dulu Abraham Tuhan langsung bicara, sekarang Allah berbicara melalui Injil. Allah berbicara melalui firman. Dan firman itu yang disebut dengan tulisan yang diilhamkan. Tulisan yang diilhamkan itu berarti ruahnya Allah ada di situ. Ruhnya Allah ada di situ. Kuasa Allah ada di situ. Dalam firman-Nya. Sekali lagi saya katakan, Lot, justru Lot tidak melakukan hal itu. Lot sama wataknya, sama karakternya dengan orang-orang Sodom. Dia menyokong kehidupan Sodom. Karena apa? Dia tidak berharap kepada Tuhan. Dia tidak sepenuh berharap kepada Tuhan. Pengharapan Lot kepada Tuhan ini yang digambarkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Menaruh harap kepada Tuhan hanya soal lahiriah saja. Menaruh harapnya kepada Tuhan hanya soal lahiriah saja. Bukan hal-hal yang bersifat rohani. Lot tentang kekekalan nol sama sekali. Lot tentang kekekalan tidak ada catatan yang manis mengenai dia. Tapi tentang Abraham sudah kita bacakan ayatnya tadi. Dia menantikan kota itu. Sekalipun Tuhan sudah berkata, inilah negeri sebagai warisan, warisan turun temurun, warisan turun temurun, yang dikenal juga dengan harta pusaka. Tapi Abraham tetap mempercayai kota yang punya dasar yang dibangun oleh Allah. Berbahaya akibat ketidakpercayaan kepada Tuhan. Berbahaya akibat ketidakpercayaan kepada Tuhan. Akibat pergaulan yang keliru dalam Tuhan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Ini waktunya kita harus semakin belajar, cocokkan semuanya berdasarkan firman Allah. Cocokkan semua berdasarkan firman Allah. Saudara-saudara, apa yang kurang? Kalau kita baca misalnya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-5 Yesaya pasal 5, Tuhan katakan,
Apatah lagi, ayat 4 ya. Ini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Sama seperti apatah lagi yang kulakukan kepada Lot. Apa yang tidak Tuhan perbuat kepada Lot? Bukankah kepada Lot Tuhan terus terang bahwa negeri ini akan direndahkan? Kemudian ketika mereka berjalan berlambat-lambat, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tarik. Tuhan tarik. Ya. Tuhan dorong supaya cepat keluar dari Sodom dan Gomora, supaya jangan dikejar oleh maut. Di mereka berlambat-lambat. Saudara tahu kenapa berlambat-lambat? Begitu juga manusia kekristenan akhir zaman ini. Sama seperti Lot, didorong pun, diberikan materi firman Allah yang lembut, yang sedang, yang keras, sama saja pergerakannya. Kenapa? Satu jawabnya, karena dia tidak percaya. Mau seperti apapun materi firman-Nya, kalau orang itu tidak percaya, tetap seperti siput aja dia jalannya, saudara. Karena dia nggak percaya. Lot begitu, kenapa lama-lama tidak percaya? Ya, mau seperti apapun, mau siapapun pengorbannya. Wah, ada pengorban dari apa di Jakarta? Wah, banyak orang ramai itu, sampai gerejanya pun ditinggalin, saudaraku. Ya ternyata dengar begitu ya, itu juga. Tidak ada kemajuan juga. Tak ada pelayanan yang paling tepat kecuali sistem pengembangan. Alkitab mengatakan itu. Ya, kalau KKR sekilas itu hanya menggugah saja. Sebab saya melihat pengkhotbah KKR khotbahnya itu tidak lebih daripada 10 khotbah. Itunya khotbahnya kemana-mana, sama seperti Joni Pardini itu. Itunya khotbahnya kemana-mana, nggak ada yang lain lagi. Sebenarnya orang itu nggak punya beban lagi. Kalau nggak ada pembukaan rahasia firman Allah, ketika dia sampaikan firman di KKR itu, sebenarnya dia tidak punya beban. Dia hanya mau keliling saja. Ya, karena khotbahnya itu saja, kesaksiannya itu saja. Tapi itu pun lumayan membangkitkan. Tapi pengembangan, ya, tergembala dalam firman pengajaran itu Alkitab ya. Tuhan mengajar orang percaya, sistemnya adalah penggembala. Maka kalau tidak tergembala, termasuk tidak menghormati gembala, tidak ada berkat dalam hidup saudara. Ya, tak ada. Harus hormat, harus tunduk. Seperti domba-domba itu harus tunduk. Ya, harus tunduk. Sebab memang yang nggak bisa tunduk itu kambing. Yang tidak bisa tunduk itu kambing. Kalau kambing itu mendongak, kalau domba itu ke bawah. Kalau ada orang yang suka mendongakkan kepalanya ke atas, itu tanda-tandanya kambing. Tapi domba itu menundukkan kepala. Itu baru benar sekali. Lot, dia berfokus dunia saja. Itu yang dikejar pada yang lain. Ditarik cepat, disampaikan firman, sebentar akan terjadi malapetaka di sini. Slow saja. Maka kemudian kami dengan teman-teman gembala memetakan seperti apa, ya, model-model semangat seperti apa, ya, model-model manusia jemaat yang digembalakan itu hampir sama semua. Gereja ketemu gembala-gembala itu, ya adalah yang begini pasti ada. Semua pasti bilangnya ada, yang begini ada, yang begini ada semua. Lambatnya itu karena
ketidakpercayaan. Mau seperti apapun itu, selalu kalau tidak ada kepercayaan. Mau siapapun mengkhotbahnya, mau siapapun, jangankan itu, Tuhan Yesus sendiri langsung pun tetapnya dia bilang, walau Tuhan Yesus yang datang. Maka sampaikan kebenaran firman Allah kepada kita. Ini tergantung seberapa kuat kita berharapnya kepada Tuhan. Yang seberapa kuatnya kita berharapnya kepada Tuhan. Yang paling parah saudaraku, coba Kejadian 19 ayat 17. Dalam Kejadian 19 ayat 17, jalan selamat ditunjukkan kepada Lot oleh malaikat Tuhan. Tetapi apa? Lot membuat keputusan sendiri. Dari situ kita temukan bahwa dia tidak percaya. Ya, ini hati-hati loh saudara-saudaraku. Ya, hati-hati. Saya hanya menyampaikan sebagai anak Tuhan. Dalam ayat 17 ini dikatakan begini, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Sudah keluar nih. Pengertian keluar itulah yang disebut dengan selamat. Ya, keluar dari Mesir. Selamat. Seperti Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya menebus manusia, maka manusia itu selamat. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selamat. Sampai kemudian muncul tulisan Yohanes dalam Yohanes 3:16, ya, yang tidak asing bagi kita semua saudaraku, yang setiap Natal itu seringkali dibuat dengan aneka ragam bahasa. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tapi dia berhenti di situ. Berhenti di ayat 16, lupa masih panjang ayatnya, di mana ayat 34 berkata, siapa yang tidak taat kepada Allah. Ya, 34, 35, 36, sudah baca semua ya. Siapa yang tidak taat kepada Allah, maka tidak selamat. Harus, tetapi barang siapa tidak taat kepada Allah, harus taat. Nah, Lot dalam Kejadian 19 ayat 17, dia sudah dibawa keluar. Dibawa keluar itu identik dengan Yohanes 3:16 itu. Tetapi saudaraku, di ayat 36-nya tadi Yohanes 3 itu tidak sejalan dengan ayat 17 di Kejadian pasal 19 ini. Tuhan katakan apa? Larilah, selamatkanlah nyawamu. Ini berarti dia harus mendengar suara Tuhan dan bertindak sesuai dengan pesan firman itu. Dan itulah yang disebut dengan taat. Lalu, ngerti sekarang taat itu apa? Dengan firman Tuhan dan berlakulah seperti ayat itu. Itulah namanya taat. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan. Saudara tahu lembah Yordan itu apa? Tempat pertama yang dipilih siapa? Lot. Betul ya? Kan itu tempat pertama yang dipilihnya. Kekayaan di situ. Domba-dombanya kan kekayaan. Zaman dulu kekayaan orang diukur seberapa banyak ternaknya. Kalau sekarang di sini dihitung berapa luas sawitnya. Begitu kan? Maka kalau saya ini nggak punya sawit, saya orang miskin banget, saudara. Berbahagialah saudara yang punya lahan sawit. Tapi saya tidak bisa bohong ketika ditanya orang, Bapak punya sawit? Ada. Ya, baru tunjukkan di belakang sana 1 batang tinggal.
itu pun lagi trek saudara. Jadi mau bilang apa? Sudah satu patang, trek lagi saudara. Ya, nggak ada buahnya. Wah ini lembah Yordan ini kan rumah saya kok disuruh Tuhan. Tidak boleh, jangan menetap, jangan berhenti sini, jangan. Dulu. Nah ini kan coba mainkan dulu iluminasi saudara, penerangan di pikiran saudara dari kalimat ini. Apa yang bisa saudara tangkap ketika Tuhan berkata, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Sementara lembah Yordan itu adalah tempat tinggal utama Lot. Semua kekayaannya di situ, semua hartanya di situ. Nggak boleh berhenti pula di situ. Ya, ternyata untuk lolos dan supaya sampai ke gunung Tuhan itu harta nggak berguna ternyata. Coba apa katanya? Larilah kemana? Ayo suaranya. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Lari ke atas gunung supaya engkau jangan lenyap, mati lenyap. Jangan berhenti di lembah Yordan. Apapun nggak ada yang bisa dibawa Lot ke situ. Tidak bisa dibawa. Kalau dibawa pikul domba, dipikulnya domba naik ke atas gunung, habis dia, bonyok dia. Ya kan? Aku bawa lo Mas finish berapa? 50 kilo. Wah, bawa badan aja udah susah, saudara. Mikul emas lagi. Ya kan? Gimana? Bawa pikul emas ke atas gunung 50 kilo. Nggak bisa. Atau nanti bawa domba. Ayo, ya putriku, seekor domba, istriku 1 ekor, aku 2 ekor lah kan aku laki-laki ini. Ayo bawa. Nanti siapa tahu nggak ada makanan di sana kita sembelih. Nggak ada yang bisa dibawa, nggak ada. Sama seperti Abraham, dia ikhlaskan semuanya, dia serahkan semuanya. Dari kalimat bahasa iman yang berkata, dia menantikan kota yang punya dasar, yang dibangun dan direncanakan oleh Allah, Yerusalem yang baru. Lot, ya ternyata nggak ada yang bisa dibawa sedikit pun. Dengan kalimat lain, saudaraku, di saat jalan selamat ditunjukkan kepada Lot, justru Lot membuat keputusan sendiri, berdalih. Ini ciri khas orang yang memang tidak menaruh harapnya kepada Tuhan. Beda dengan Abraham tadi, tidak punya dasar berharap, tapi berharap juga. Ya, tapi berharap juga. Ayat 18, yuk. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Janganlah demikian Tuanku. Ayat 19, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pasti aku, kata pasti itu, ya pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sementara yang kasih solusinya Tuhan, yang berikan jalan keluarnya Tuhan. Kemudian mulai dia ciptakan alasan. Dia menempatkan memposisikan dirinya itu menjadi penilai kepada firman Allah. Sekarang kan dia harus menilai, dia harus mendikte Tuhan dulu. Kan nanti tersusul itu. Logika kamu di mana sih? Kan kira-kira gitu. Lo sekarang berkata logika kamu di mana? Kalau aku atas kan tersusul nantinya. Wah. Nah sekarang orang kan selalu begitu, ya, menganalogikan itu dengan cara berpikir konsep manusia firman Tuhan jauh. Kita harus bisa berkata seperti Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.
Harus begitu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nanti baca dalam Mazmur 139 itu saudara. Tidak mampu aku mencapainya. Terlalu tinggi, terlalu ajaib. Nah, kalau kita semua ya membuatnya, mengukurnya dengan logika manusia, ya samalah dengan laut ini. Sama, tersusun bencana. Ya kan? Tersusun bencana. Maka aku pun mati. Mulai di situ saudara. Saudara tahu dari mana tadi? Dari ketika dia mengambil keputusan awal berpisah dengan Abraham. Abraham yang rutinnya adalah membangun ibadah, yang rutinnya membangun mezbah, yang rutinnya berkomunikasi terus dengan Tuhan. Dia lepaskan diri dari situ, mengikuti kehendak bebasnya, yang terjadi kemudian terkontaminasi dia dengan lembah Yordan. Saudara-saudaraku, Tuhan katakan, larikan dirimu ke pegunungan. Harus ke pegunungan. Tidak boleh yang lain, harus ke atas gunung. Di situ jalan keluarnya. Saudaraku, kita semua tahu apa yang dinyanyikan oleh Daud. Bicara gunung itu adalah menunjuk kepada Tuhan. Tuhanlah gunung batu kita, Tuhanlah perlindungan kita. Daudlah yang paling sering kali menunjukkan atau memberikan sebuah penggambaran. Penyelamatan hidupnya tergantung seberapa dia cepatnya berada di dalam gunung atau berada di atas gunung. Daud sudah menceritakan itu semua. Dia selalu lari ke atas gunung. Dan gunung itu menuju kepada Allah. Sama artinya Tuhan berkata kepada Lot, larikan dirimu ke atas gunung. Sebenarnya arti rohaninya larikan dirimu hanya kepada Tuhan. Seperti Abraham, kau harus ikuti itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Aku tersusun maut. Sekarang coba sedikit lagi saudara ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 2 coba sedikit ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Saudara perhatikan. Sama-sama boleh dibaca. Haleluya. 2, 3. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jadi siapa gunung di sini? Allah kita. Tuhan kita. Nah sekarang kita lihat, tarik kembali kalimat si Lot tadi itu. Kalau kami lari ke atas gunung, maka kami tersusun maut. Sementara gunung tadi sudah jelas di sini bicara gunung batu itu adalah Allah kita. Kalau kami datang kepada Allah, mati juga kami nanti. Ya, gitu. Lucu ya kan? Memang kalau sepotong-sepotong Alkitab ini saudaraku ya nggak nampak gitu. Tapi kalau sudah dibaca secara utuh, baru kita keliru. Ternyata yang menjawab tadi ngomong kita itu salah. Tapi ketika orang sepotong-sepotong belajar Alkitab, maka terjadi proses pembenaran dengan argumentasi yang dia buat. Tuh baca utuh. Kita ini kan jujur aja. Jujur. Ya, ada nggak kita setiap hari baca Alkitab, saudara? Jujur. Nah kemudian kalau kita baca itu ada nggak? Apakah membacanya main lewat saja ataukah kita sedang menyimaknya? Kemudian kita belajar dari satu kata demi kata, satu kalimat demi kalimat, satu ayat per ayat. Nah orang-orang yang mau ke surga itu ya begitu. Jangan bilang itu tugasnya harus hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu memberikan pencerahan, mencerahkan apa yang sudah kita baca supaya mudah untuk dicerna. Dengar ya, sebab keselamatan kita saudara itu tergantung seberapa taat kita kepada kebenaran.
Tadi sudah kita baca Efesus pasal 3 ayat 6 itu, bahwa oleh karena berita Injil, kita bangsa-bangsa di luar Israel menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dan menjadi peserta dalam semua janji Allah. Di mana letaknya? Berita Injil. Berita Injil adalah menunjuk kepada kebenaran secara seutuhnya. Ayo ke atas gunung, lari ke sana. Nah, saudaraku, sekali lagi saya katakan, itu kita bisa percayai. Apakah kita berharap kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita percayai Tuhan? Berharap aja kepada Tuhan. Tapi saya melihat, saudara, Abraham berhasil. Abraham berhasil. Tidak ada pengujian yang lebih sadis dan mengerikan dari ujian yang diberikan Tuhan kepada seorang bernama Abraham. Ya, tak ada. Itu paling mengerikan. Kalau Lot, siapa? Bukan Lot, Ayub pun mengalami itu. Ya. Tapi ada perbedaannya. Kalau Ayub, Tuhan yang membunuh anak-anaknya. Kalau Abraham, Tuhan suruh apa? Abraham yang harus membunuh anaknya. Ngeri ya kan? Perbuatan bangsa kafir di sekitar dia pun tidak melakukan itu. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya, dia ambil pedang, dia ikat anaknya, dia susun kayu, api sebentar akan membakarnya. Sudah ada obor api yang sedang, kemudian segera ditusuk, menggelepar-gelepar, kemudian mati dan dibakar. Itu. Tapi begitu ayunan segera akan dilepas, dia mencoba menghentak. Malaikat Tuhan dengan suara sekaligus menangkap. Secara langsung tidak nampak ditangkap, tapi suara itu sudah menangkap, menahan tangannya untuk tidak menusukkannya. Jadi orang yang berharap kepada Allah, maka tergantung sepenuhnya kepada suara Tuhan. Kepada suara Tuhan, suara kebenaran. Malam ini saya sampaikan kepada kita. Awal tadi sebenarnya saya mengutip dalam Roma pasal 8, bagaimana semua makhluk itu harus merintih, mengeluh, ditekan oleh Tuhan ke dalam kesia-siaan, tapi dalam pengharapan. Bahkan yang telah menerima karunia suluh Roh pun ditekan. Tekan. Ya. Tetap dalam pengharapan. Saudaraku, apa yang dicatat di sini, apa yang kita dengar malam ini, Tuhan belum berubah konsep. Dia tetap akan melakukan itu, supaya kita sadari bahwa dalam semuanya itu Allah menunjukkan kedaulatannya, dan Dia bekerja di dalam saya, di dalam saudara, untuk apa, saudaraku? Untuk membawa kita kepada semua kebaikan-kebaikan Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan menurut Dia, bukan menurut kita. Menurut Dia. Bapak Ibu saudaraku, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Berharap hanya kepada firman-Nya. Percayai seluruh kebenaran Allah seperti Abraham, seperti yang kita dengar malam ini. Bapa di surga memberkati kita semuanya. Sampai sini firman Allah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, memuji dan menyembah-Nya. Dia Bapa kita yang setia.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Haleluya Tuhan. Makasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin Yesus. Roh Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh
Pencobaan dan pengujian yang kau cinta semua sudah diatur berdasarkan firman Allah. Tapi akan kami tetap memandang kepada Allah. Seperti Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Kalimat yang sama, keyakinan yang sama juga kami sampaikan kepada Tuhan, bahwa kami juga malam ini senantiasa memandang kepada Tuhan. Ia yang berdiri di sebelah kanan kami, kami tidak akan goyah. Roh Kudus, tolong kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup, maka kami pasti berhasil. Pasti berhasil sampai pada tujuannya. Jangan kami berlambat seperti Lot, menjadi batu tiang karam seperti istrinya, kemudian menjadi anak pezina kepada orang tuanya. Itulah keluarga Lot, sehingga yang lahir adalah Moab, Amon dan Moab, yang Tuhan fatal katakan tidak bisa menjadi jemaat Allah. Maka hilanglah secara Lot, karena lambatnya dalam mendengar Tuhan dan yang berbicara, dan pergaulannya yang berkompromi, kesetujuannya dengan semua karakter Sodom Gomora. Itu membuat dia hilang. Ya Tuhan Yesus, kalau kami mendengarkan berita ini, kami berkata, tolong kami semua Tuhan. Kami masih tinggal di dalam dunia, kami masih bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan dan hikmat Allah, supaya kami menempatkan diri kami seperti domba di tengah-tengah serigala sekalipun, tapi Tuhan menyelamatkan kami. Kami tidak boleh serupa dengan dunia, tapi keserupaan dengan Kristus adalah tujuan utama kami. Sebab untuk itulah kami dipanggil oleh Tuhan, supaya kami nanti terpanggil dan dicatat dalam kitab kehidupan anak domba. Terima kasih. Lihatlah keluarga demi keluarga yang hadir hari ini, saudara-saudara kami yang rindu dan terus mencari Tuhan dan kebenaran, dan saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di gereja, Tuhan tolong mereka semua. Tapi
Tetapi mereka menghargai Tuhan, menghargai kebenaran, menghargai suara penggembalaan lewat mengikuti pemberitaan firman Allah ini. Hamba-Mu mengangkat tangan bagi mereka, berkati mereka Tuhan, turun tangan Engkau bagi mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka datang mempermuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami sama-sama sebagai orang yang menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Demikian jemaat-Mu yang hadir ini, baik anak kecil maupun yang paling tua, laki-laki perempuan, Tuhan tolong semuanya. Bungkus kami rapat-rapat dalam kuasa dan kemuliaan Allah. Sekalipun tsunami COVID-19 melanda dunia, tapi kami percaya ada perlindungan yang besar dari Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami dan teramat baik ketika Tuhan yang menutup bungkus kami. Kami berada pada kandangnya Allah, kandang rumah penggembalaan. Keluar masuk kami dihitung dan masuk pada hitungannya Allah, maka terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa penyembahan kami, terimalah korban tatangan ucapan syukur kami, dan kami persembahkan ini semua untuk berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar umat-Mu akan pulang, sebagaimana Engkau hentar selamat, maka tibakan di rumah tangga masing-masing dengan hati bersyukur, hati melimpah sukacita dan damai sejahtera. Beban hidup dicabut, masalah hidup dihancurkan, dibuka jalan yang terbaik. Haleluya. Kami jemaat Tuhan di penggembalaan ini sama-sama berdoa secara khusus keluarga Bapak Curman Sitompul bersama istrinya Ibu Lydia Stanggap yang pada usia pernikahan ke-18 kemarin. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka sedang doakan, pergumulan. Engkau mengenal keluarga ini dan Engkau mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan mencintai Tuhan. Banyak liku-liku perjalanan hidup dalam membangun nikah, dalam membangun keluarga, baik ke keluarga besar secara khusus. Apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Tapi Tuhan, kiranya Engkau mengingatnya dan mengembalikan kuasa berkat-Mu bagi nikah ini, sebagaimana tujuan dalam nikah yang Tuhan inginkan. Maka ke dalam tangan-Mu kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suami istri mereka dipelihara, ditolong Tuhan. Apa yang masih belum tercapai, tergenapi dalam nikahnya, Bapa, Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Engkau sumber musisat, Engkau sumber kuasa. Maka turunlah karunia Allah bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka, berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, tetap lindungi, pelihara mereka, dan apa yang menjadi pergumulan khusus, baik keluarga besarnya yang di selingkuhan sekitarnya, Tuhan tolong berikan campur tangan. Tuhan sudah mendengar semua doa-doa yang mereka naikkan, dan kami doakan supaya Tuhan berkemurahan, berbelas kasih, campur tangan Engkau bagi mereka, sempurnakan sukacita mereka, baik sampai masa tua mereka. Tuhan menggendong mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami pulang dari tempat ini membawa kemuliaan, kuasa-Mu yang melimpah itu, maka kiranya turun dan limpahkan bagi kami semua umat-Mu anugerah yang maha besar dari Bapa dalam sorga, cantik cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus malam ini sampai Maranatha. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat agung sorga, dan kami mengucap syukur. Haleluya,
Semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih bagi saudara yang mengikuti live streaming pada saat malam hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.